Halo, selamat berjumpa dalam Leaders Corner bersama saya Lucia Saharoy. Pemirsa, PT Freeport Indonesia atau PT FI merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan dan Mining Indonesia. PT FI menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang kemudian disalurkan ke berbagai penjuru dunia, terutama ke smelter tembaga dalam negeri PT Smelting Gresik. Dan seperti kita ketahui, PT FI beroperasi di dataran tinggi di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dan setelah lebih dari 30 tahun beroperasi dengan sistem penambangan terbuka, PT FI kini beralih ke penambangan bawah tanah dengan skala besar dan menggunakan sistem yang lebih canggih dengan teknologi kendali jarak jauh. Lantas, seberapa besar potensi pendapatan dari penambangan bawah tanah ini dan rencana ke depan dari PT Freeport Indonesia? Kita akan membahasnya langsung bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Halo Pak Tony. Pak Tony, apa kabar? Terima kasih Pak. Kita sudah diundang ke sini ke Freeport dan bahkan melihat langsung tambang bawah tanah Grasberg Block Cave kemarin ya Pak ya. Iya, Pak, mungkin bisa Bapak ceritakan ke pemirsa ini seperti apa terkait penambangan bawah tanah ini Pak? jadi penambangan bawah tanah Freeport Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 80-an. Oke. Tapi di situ ada dua metode, metode open pit dan metode bawah tanah. Tapi Ya. bawah tanahnya masih kecil. Ada intermediate ore zone, ada deep ore zone. Yang sekarang kedua tambang bawah tanah itu sudah Ditutup ya Pak? tutup. Gitu. Dan tambang terbuka Grasberg yang tambang terbuka raksasa yang world class Ya. open pit mine itu sudah selesai beroperasi tahun 2019 awal 2020 lah. Jadi kita sekarang ini sudah mendevelop atau sebenarnya udah develop dari tahun 2004. Tambang bawah tanah yang sekarang ini udah mulai kita bangun dari Oke. tahun 2004. Baru mulai kita tambang tahun 2016. Perlu waktu 12 tahun Wow, untuk untuk mendevelop, menyiapkannya ya ya. Pak. Itu berapa banyak investasinya Pak ini Udah bisa? 8 miliar dolar. Wow. Dan Oke. baru mulai kita tambang tahun 2016. Mm-mm. Dan bagian yang namanya Grasberg Block Cave itu baru mulai kita tambang setelah open pitnya tutup. Oke. Karena bijinya ada di bawah open pit mine itu. Dan sekarang ini sudah 100% tambang bawah tanah karena open pitnya sudah selesai. Oke. Yaitu Grasberg Block Cave yang tadi saya bilang, kemudian ada Deep Mill Level Zone, dan ada tambang Big Gosan. Ya. Big Gosan ini memang skalanya kecil walaupun dengan kadar yang lebih tinggi. Oke. Jadi sekarang ini kita sudah ramp up tambang bawah tanah Grasberg Block Cave dan juga Deep Mill Level Zone. Itu sudah mencapai hampir 100% dari kapasitasnya. Jadi ini sudah sangat advance. Dan tahun ini kita bisa memproduksi 1,6 miliar pound tembaga dan Oke. 1,6 juta atau lebih dari 1,6 juta ounces emas. Dan juga tentu saja perak walaupun nilai nominalnya akan kecil untuk perak. Jadi kira-kira itulah situasi penambangan tambang bawah tanah kita. Dan tadi disinggung juga apa sih mengenai teknologi Teknologinya apa. ya Pak ya. Kalau metode penambangannya adalah tambang bawah tanah block caving, yaitu sistem ambrukan, di mana ini agak teknis sebenarnya, yaitu bijinya ditambang dari bawah dan dia lama-lama akan turun dengan sendirinya. Tapi yang menarik di sini adalah kita mengendalikan, khususnya Grasberg Block Cave, itu kita mengendalikan tambang itu secara remote dari satu station yang jaraknya kira-kira 7 km dari lokasi tambang. Iya. Contoh loadernya itu kita secara remote dilakukan di satu ruangan yang nyaman, tidak usah pakai helm, anak-anak muda, sebagian besar juga wanita yang menjadi operator dengan menggunakan joystick. Seperti bermain game ya Pak ya? Seperti bermain game. Jadi loadernya juga remote, kemudian rock breakernya juga remote, haulingnya juga remote. Iya. Dan juga untuk pengangkutan bijinya itu dilakukan secara remote dengan menggunakan kereta api. Kereta api dengan tenaga listrik. Jadi memang menurunkan emisi karbon
yang cukup signifikan. Kita targetnya penurunan emisi karbon itu 30% sampai tahun 2030. Dan dengan sistem kendali jarak jauh ini akan lebih efisien, lebih aman. Kenapa lebih efisien? Karena kan tidak perlu mentransport orang dari Bawah permukaan kemudian ke bawah tanah yang Ya. mungkin kalau dia pulang pergi itu bisa makan waktu lebih dari 1 jam. Dan Betul. dengan kereta api listrik yang tidak berawak juga secara remote, ini bisa mengangkut satu hari itu 110.000 ton biji. Wow. Karena sekali angkut itu keretanya 400 ton dan setiap 2 menit dia mengangkut 400 ton. Jadi Oke. sangat efisien memang. Oke, ini dalam pengembangannya apakah melibatkan karya anak bangsa juga nggak Pak? Oh, ini semua di-develop oleh anak bangsa. Wow. Jadi pembangunan tambang bawah tanah grassroots block cave itu juga anak bangsa Oke. yang melakukannya. Mm-mm. Kemarin kalau sempat melihat ke sana kan, sempat bicara langsung sama Hengki Rumbino, Senior Vice President kita yang in charge untuk tambang bawah tanah. Ini mereka lah, tim anak Papua juga sebagian yang mendevelop tambang bawah tanah tersebut. Termasuk juga untuk mendesain modeling dari remote technology itu juga dilakukan oleh anak bangsa bekerja sama dengan equipment manufacturing, equipment provider ya. Oke. Dalam hal ini Caterpillar. Jadi kita yang mendesain, mereka yang membuat peralatannya. Oke, selama ini kan Freeport kan lebih banyak penambangan terbuka Pak ya. Jadi Iya. baru sekarang ini beralih benar-benar full ke penambangan Full bawah tambang tanah, bawah tanah, begitu ya. iya. Nah, tantangan terbesar apa Pak yang dihadapi Pak? Tambang bawah tanah ini tantangan terbesarnya adalah untuk saat ini adalah ada 2 hal secara teknis, yaitu ada kegiatan seismik ya Oke. di daerah tersebut dan ada tipe ore yang basah. Sehingga mungkin saja terjadi luncuran. Makanya kalau dikendalikan secara remote, kan kalau terjadi lungsuran atau ore yang basah, biji yang basah itu turun, dia kan tidak ada orang di situ. Betul, aman ya. Baru kemudian kita hentikan semuanya, kita perbaiki, baru Oke. bisa beroperasi lagi. Jadi itu tantangannya adalah tantangan dari untuk tambang bawah tanah ya, yaitu wet mark atau tipe biji yang Iya, basah, basah. dan juga kegiatan seismik. Seismik itu ada gempa, kan ini runtuhan ya. Betul. Jadi terjadi gempa-gempa kecil ya. Seismic activities itu juga, tapi kita udah ada sistem untuk mencegah itu, yaitu kita melakukan yang namanya hydrofracturing system. Oke, oke Pak. Selain Grasberg Block Cave ini kan ada juga ladang baru yang disebut kucing liar Pak ya. Mungkin Bapak bisa cerita berapa besar sih Pak potensi tembaga dan emas di sini Pak? Kucing liar juga sebenarnya ini tambang sedang kita develop. Ya, dan mungkin rencananya mulai akan kita tambang di sekitar tahun 2027 atau 2028. Dengan menggunakan infrastruktur yang sama dengan Grasberg Block Cave dan Deep Mill Level Zone, itu kita tinggal membangun beberapa terowongan-terowongan lagi untuk mencapai ke area biji tersebut. Dan dengan kondisi atau cadangan Grasberg Block Cave, Deep Mill Level Zone, dan juga kucing liar nantinya, itu kami bisa menambang sampai 2054 kira-kira. Wow, lebih daripada izin Pak ya nantinya di 2041. Izin kita sampai 2041, jadi kami hanya akan menambang sampai 2041. Oke, jadi eksplorasi akan dilakukan bila ada konfirmasi bisa diteruskan begitu ya Pak ya? Jadi sebenarnya kalau saat ini saja tanpa eksplorasi bisa lebih dari 2041, itu tadi sampai 2054. Tapi memang ada potensi lagi di bawahnya yang kalau mau dilakukan eksplorasi tentu kita bisa dapatkan lagi itu cadangan. Tapi kan kita tidak, bisnis plan saya hanya menambang sampai 2041. Karena izinnya sampai 2041. Kalau memang bisa diberikan lebih lama, ini punya Indonesia ya. PT FI itu punya Indonesia, 51,2% dimiliki oleh Indonesia. Kalau diberikan waktu lagi, kita bisa melakukan eksplorasi lanjutan ke wilayah yang di bawahnya lagi dan berpotensi sekali untuk mendapatkan cadangan yang jumlahnya juga besar sekali. Bahkan bisa menambah umur tambangnya 15 sampai 20 tahun lagi lah, dari 2054. Oke, baik. Jadi ini tinggal tunggu dari pemerintah saja begitu ya Pak Tony ya.
Ya, dan bagaimana atau sudah sampai di manakah tahap dari smelter kedua ini pembangunannya bagaimana? Pak Tony jangan dijawab dulu, kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikut pemirsa. Tetap bersama kami dalam Leaders Corner. Ya, masih bersama saya Lucia Saru dan kita masih berbincang bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Tadi Pak Tony sudah jelaskan cukup banyak tentang penambangan bawah tanah. Nah Pak, dari hasil penambangan ini kan kemudian diolah menjadi konsentrat yang lalu dijual begitu ya Pak ya. Ini tidak semuanya dijual ke smelter luar negeri, ada juga kan yang di dalam smelter kita di dalam negeri begitu. Nah, seberapa penting Pak Tony melihat peran smelter ini Pak untuk menambah nilai tambah dari hasil penambangan? Jadi saat ini kan kita sudah ada satu smelter lembaga, di mana Freeport berpartner dengan Mitsubishi. Smelter tembaga ini udah dari tahun 96 ya? 96 sudah ada, tapi hanya bisa menampung 1 juta ton konsentrat. Dan itu hanya sekitar 40% dari produksi PT FI. Jadi sisanya itu dijual ke smelter lain di luar negeri. Ada yang ke Cina, ada yang ke Jepang, ada yang ke Korea, Filipina, dan India, dan beberapa negara lain. Tapi nggak ada yang ke Amerika loh. Jadi kalau orang bilang, oh ini hasil tambangnya semua dibawa ke Amerika. Nggak pernah ada yang dijual ke Amerika. Jauh. Ngapain saya jual ke Amerika? Mahal transportasinya. Transportasinya kan jauh. Iya. Jadi itu sama sekali nggak benar kalau semua hasil tambang itu dibawa ke Amerika. Dan itu kita jual ke smelter. Sebenarnya kalau produk konsentrat ini nilai tambahnya itu sudah 95%. Konsentrat tembaga yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Itu sudah 95%. Jadi kalau dibawa ke smelter, di proses di smelter itu nilai tambahnya tambah lagi menjadi 100%. Terlepas dari apakah itu nilai tambahnya hanya 5%, tapi ini adalah komitmen PT FI. Yang kita sepakati dengan pemerintah di tahun 2018 bahwa PT FI akan membangun satu smelter baru lagi, sehingga akan cukup untuk memproses atau memurnikan seluruh produk konsentrat tembaga PT FI di dalam negeri. Jadi kita akan bangun total 2 juta ton konsentrat kapasitasnya, yaitu 300.000 ekspansi dari smelter yang sekarang, dan 1,7 juta ton konsentrat itu di smelter yang baru yang sedang dibangun. Progresnya sekarang itu sudah 36%. Perkiraan kapan Pak? Akan selesai konstruksi fisiknya itu akan selesai di akhir tahun 2023, kemudian harus dilakukan pre-commissioning dan commissioning sehingga Mei 2024 itu sudah bisa mulai memproduksi katoda tembaga. Pak, dengan situasi di mana saat ini mobil listrik juga banyak diminati, Pak Tony melihat bahwa potensi katoda tembaga ini akan semakin besar pasarnya di Indonesia sendiri? Kalau dilihat dari demand atas tembaga itu sangat besar sekarang karena hampir semua renewable energy itu membutuhkan tembaga jauh lebih banyak. Contohnya adalah misalnya untuk wind farm ya. Itu setiap megawatt membutuhkan 1,5 ton tembaga. Kemudian solar panel itu bisa membutuhkan 4 ton tembaga. Dan untuk electric vehicle ya, mobil listrik ini akan membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan mobil biasa. Karena semuanya 65% tembaga dunia itu digunakan untuk menghantar listrik. Dan sekarang orang lagi berebut atau berlomba-lomba, bukan berebut lah, berlomba-lomba untuk membangun power plant yang renewable. Dan ini semuanya membutuhkan tembaga jauh lebih banyak. Dan kami tetap memprediksi bahwa kebutuhan akan tembaga ini ke depannya akan sangat-sangat dibutuhkan oleh industri, khususnya atau sebagian besar adalah industri renewable energy. Nah apakah kemudian ada rencana membangun smelter lagi atau bagaimana Pak? Enggak, cukup dengan 2 smelter saja? Iya, karena ini kan udah cukup untuk konsentrat kita. Untuk meng-cater konsentrat kita. Kita nggak berencana, kami bukan perusahaan pemurnian, kami ini perusahaan tambang hulu ya. Tapi ini karena memang komitmen kita, makanya kita bangun. Jadi kalau seandainya
mungkin berbeda dengan smelter nikel. Smelter nikel tuh nilai tambahnya kan besar sekali. Besar, Dari ya. biji kemudian dilakukan proses smelter, nilai tambahnya meningkatnya besar. Kalau ini dengan capex yang 3 miliar dolar, sebenarnya dari segi keekonomian tidak Tidak menarik ekonomis. ya Pak ya? Ya, tidak menarik. Kalau menarik kan banyak yang udah bangun smelter Betul. di sini. Tapi kan nggak ada bangun smelter tembaga ya. Iya, iya. Yang Betul. bangun sekarang cuma kami dan PT Aman ya sedang membangun juga. Oke. Untuk juga kebutuhan dia. Oke, baik. Lalu biasanya kalau bicara soal penambangan itu ada sebagian, terutama ya perhatian orang terutama terhadap dampak lingkungannya begitu ya Pak ya. Nah kita akan bahas ini lebih lanjut Pak Tony. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dalam Leaders Corner sesaat lagi. Kembali lagi di Leaders Corner dan saya masih bersama Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dan kita berbincang di Tembagapura, Mimika, Papua, di mana di sini keindahan alamnya luar biasa Pak. Saya sudah melihat beberapa hari ini, senang sekali ya Pak ya. Nah tentunya sayang sekali kalau keindahan alam ini rusak karena proses penambangan Pak. Nah bagaimana PT Freeport Indonesia mengatasi dampak lingkungan akibat penambangan Pak? Jadi setiap kegiatan usaha itu pasti ada dampak lingkungan. Juga operasi penambangan itu juga pasti ada dampak lingkungannya karena memang industrinya ekstraktif, mengambil bahan mineral, dan tentu saja akan terjadi perubahan bentang alam. Betul. Dan ini tidak bisa dihindari, dan tetapi ini semuanya kan termitigasi dalam satu dokumen yang namanya AMDAL, yaitu analisa mengenai dampak lingkungan. Dan kami dari awal juga sudah memiliki AMDAL yang membolehkan kami beroperasi sampai dengan kapasitas 300.000 ton biji per hari, dan dengan syarat-syarat dan lain sebagainya. Memang dua dampak penting yang terjadi di daerah pertambangan adalah pertama yaitu overburden atau batuan penutup. Jadi kalau ini hanya terjadi di tambang terbuka, di mana kita sebelum mengambil biji itu kita harus mengambil dulu batuan penutupnya atau overburden. Ya? Dan ini tentu biayanya juga mahal dan memang ada dampak lingkungan. Kemudian overburden itu kita tempatkan di tempat yang sudah didedikasikan untuk itu oleh pemerintah, tapi ini kan juga harus dikelola. Dan sekarang open pitnya sudah selesai sehingga dampak overburdennya sudah tidak ada. Namun masih ada overburden yang sedang kita lakukan reklamasi. Sehingga dia nanti akan ditanami kembali juga, dibuat strukturnya yang baik supaya tidak terjadi erosi, dan juga ditanami lagi dengan tanaman-tanaman setempat. Sebagai perlu diketahui bahwa letak overburden itu di sekitar ketinggian 4.000 meter, dan 4.000 meter itu tanamannya cuma ada perdu dan rumput-rumputan. Oh iya. Tapi itu sedang kita kerjakan. Dampak kedua yang penting juga adalah tailing, yaitu sisa pasir tambang. Sekali lagi, tailing ini adalah kan biji itu ditambang, diambil, kemudian digerus, ditumbuk secara dengan peralatan, dan kemudian menjadi sangat halus, dan baru kemudian dilakukan proses konsentrasi namanya, yaitu dengan menggunakan campuran sejenis alkohol atau reagen, sehingga mineral berharganya terapung. Dan mineral tidak berharganya yang jumlahnya 97% itu akan menjadi tailing atau sisa pasir tambang. Dan tailing ini dialirkan melalui satu sistem aliran sungai yang memang sudah disetujui oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah pusat dalam hal ini KLHK, untuk menjadi sarana transportasi tailing, di mana tailing ini akan ditempatkan di satu daerah yang sudah didedikasikan untuk itu, yaitu persetujuan pemerintah juga, areanya seluas 23.000 hektar. Dan ini tentu saja area ini akan terjadi temporary destruction, yaitu namanya kalau Mbak punya siap ada tanaman disiram pasir, dia pasti akan mati dulu tanamannya, tapi kemudian akan tumbuh lagi. Begitu juga dengan tailing. Yang dilewati oleh tailing ini akan tumbuh-tumbuhannya juga akan mati terlebih dulu, tapi kemudian dia akan terjadi suksesi alami. Dan sekarang ini sudah terbukti bahwa pertama, tailing itu tidak beracun, tidak berbahaya. Kami sudah melakukan uji yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, uji TCLP, uji LD50, LC50, uji subkronik, dan semuanya kita lolos. Namun volumenya kan besar, ini sekitar 200.000 ton tailing per hari.
Dan untuk itu kita tetap melakukan penataan tailing ini supaya memang dia pertama pada saat tailing itu sudah tidak aktif, langsung kita lakukan reklamasi. Sekarang Oke. ini udah ada 1.000 hektar yang kita lakukan reklamasi, dan kita juga akan terus melakukan reklamasi untuk tailing-tailing yang sudah tidak aktif. Dan pada saat tambang ini selesai, itu seluruh daerah tailing akan dilakukan reklamasi. Itu Oke. akan ditanami kembali. Sekarang ini yang sudah terjadi suksesi alami tanpa bantuan manusia itu sudah lumayan banyak, udah lebih dari 1.000 hektar. Dan di mana kita bisa lihat setelah 10 tahun bekas tailing ini kemudian udah menjadi hutan muda kembali, tumbuh subur. Wow. Subur dan sapi hidup di situ, Mm-mm. ikan juga hidup di situ, tanaman-tanaman. Mungkin Bapak lihat ya, Iya, kita tanam melon di situ, tanam semangka, tumbuh dengan baik, subur. Ikan-ikannya juga banyak di situ dan saya juga makan di situ juga. Jadi tidak tidak berbahaya beracun dan ya. tidak beracun. Mm-mm. Namun memang klasifikasinya masih diklasifikasikan sebagai limbah Limbah B3. B3, betul. Nah, tapi di samping itu juga kita punya kegiatan-kegiatan pemantauan lain, yaitu pemantauan lingkungan di sekitar wilayah tailing. Kita terus secara rutin kita lakukan sampling, ikan, udang yang hidup di sungai, di tailing maupun di muara itu kita lakukan sampling. Mm-mm. Dan juga untuk daerah-daerah yang terjadi pendangkalan di muara karena akibat tailing, ini kita tanami mangrove. Itu Oke. jumlahnya kira-kira 100 hektar per tahun. Dan juga kita lakukan upaya-upaya lain supaya dampak tailing ini kemudian tidak menyebar. Tentu saja untuk masyarakat juga dampaknya ada, masyarakat yang di sekitar situ. Namun kita memberikan bantuan kepada masyarakat, banyak sekali, ada lebih dari 3.000 rumah yang kita bangunkan buat masyarakat. Kita berikan transportasi tambahan, yaitu transportasi melalui kapal yang kita untuk gratis untuk masyarakat. Kita bangunkan sekolah, jembatan, dan infrastruktur lain sebagainya untuk masyarakat khususnya terkena di daerah tailing yang di dataran rendah yang dominasinya adalah suku Kamoro di situ. Oke. Apakah masyarakat juga dilibatkan untuk ikut dalam pengembalian kondisi alam? Oh iya, jadi seluruh kontraktor kita untuk pengelolaan tailing ini itu adalah masyarakat setempat di situ. Oke. Jadi ada lebih dari 50 pengusaha lokal yang kita bina untuk membantu kita untuk merawat pengelola. Karena tailing ini kan dibatasi oleh 2 tanggul. Kita bangun tanggul timur dan tanggul barat ini untuk mencegah penyebaran tailing itu. Ini semua juga dikelola bersama-sama dengan masyarakat. Dan juga tailing ini sebenarnya adalah sumber daya, Iya. yaitu bisa dimanfaatkan untuk beton konstruksi. Dan sudah banyak jalan, jembatan, bangunan yang kita bangun dengan menggunakan tailing. Oke. Dan ada yang jalan ke Pomako, Pelabuhan Pomako itu sudah dari tahun 2008 kita bangun sampai sekarang masih utuh seperti itu dan tidak perlu maintenance yang besar. Jadi tailing ini juga sebenarnya sumber daya dan ada pihak-pihak ketiga, beberapa pihak ketiga yang sedang melakukan feasibility study bersama-sama dengan kita untuk memanfaatkan tailing dalam jumlah yang besar. Oke. Dan ini adalah program kita ke depan bagaimana tailing ini bisa dimanfaatkan lebih besar lagi sehingga bukan lagi menjadi ampas tapi dia menjadi sumber daya. Sumber daya lagi ya Pak ya. Baik, kita masih akan berbincang lebih lanjut Pak Tony. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Leaders Corner. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih di Leaders Corner dan kita masih bersama Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Pak Tony, sekarang ini kan sudah bulan Agustus ya. Apakah sudah terlihat target tahun 2022 ini bisa tercapai? Apa mungkin juga sudah lebih, Pak? Jadi kami yakin sekali dengan saya sangat bangga juga dengan tim yang di lapangan, ya, tim operation di sini yang bisa terus walaupun situasi COVID dan lain sebagainya, tapi terus dapat mencapai target-target produksi yang sudah ditetapkan perusahaan. Dan tahun ini kelihatannya targetnya akan bisa tercapai bahkan mungkin lebih. Wow, luar biasa. Jadi ini adalah satu pencapaian dan sebagian besar ini dikerjakan oleh anak bangsa ya sekali lagi. Target tahun ini kan 1,6 miliar pound tembaga ya. Dan 1,6 bahkan mungkin lebih dari 1,6 juta ounces emas. Jadi kita selalu mentargetkan target produksinya bukan target uangnya berapa,
Karena harga kan pasti naik turun. Betul. Dan harga kita tidak bisa mengontrol harga, tidak seperti usaha manufacturing lainnya di mana dia bisa, oh saya produksi segini, saya mau jualnya sekian. Ini tergantung market ya Pak ya. Ini tergantung harga pasar, jadi kita nggak bisa menentukan harga sehingga kita fokusnya kepada bagaimana kita bisa memproduksi secara aman dan berkelanjutan dan ditarget dengan target yang achievable lah begitu. Oke. Nah, dari pendapatan Freeport setiap tahunnya ini Pak, sebenarnya seberapa besar yang diberikan untuk pemerintah daerah Pak demi kemajuan masyarakat? Kalau gini, kalau untuk pemerintah daerah gitu, kita memberikan atau membayar kepada negara ada banyak, yaitu pertama adalah pajak perseroan, Ya. ya, PPh badan lah istilahnya, dan ini kan pajaknya pemerintah pusat. Iya. Nanti dia akan dibagikan ke daerah lewat DAU atau DAK. Oke. Royalti, royalti dibayarkan ke pusat, tapi ke daerahnya ada dari pusat akan bagian daerah itu 80%. Dan itu ada pembagiannya untuk provinsi berapa, untuk kabupaten penghasil berapa, untuk kabupaten lain di provinsi tersebut juga berapa, sudah ada formulanya. Ini proporsinya apakah lebih besar setelah Indonesia? Oh iya, jauh lebih besar. Sahamnya jauh lebih besar ya? Jauh lebih besar. Untuk pemerintah daerah itu naiknya bisa sekitar 5 kali lipat. Oh. Ya. Sekarang kalau diperkirakan mungkin ditambah juga ada bagian keuntungan bersih dari PT FI. Jadi 6% untuk pemerintah di daerah, yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten, penghasil dan kabupaten lainnya. Dan 6% kalau kita net profitnya 4 miliar dolar atau 3 miliar dolar, bisa dihitung lah kira-kira 6%-nya itu berapa. Itu untuk daerah. 6% dari 4 miliar dolar itu 240 juta. Atau sekitar 5 triliun. 4 triliunan lah. Itu belum termasuk ada pajak air permukaan, yang ini pajak daerah ya. Pajak di luar pajak tadi itu Pak ya. Ya, itu di luar pajak perseroan, pajak badan. Ada pajak air permukaan, pajak air bawah tanah, PBB, dan pajak-pajak lainnya. Ini jumlahnya total mungkin bisa sekitar 7 triliun lah kira-kira, 6-7 triliun per tahun. Per tahun. Belum juga dari dividen. Belum lagi dividen kan pemerintah provinsi dan kabupaten Mimika memiliki 10%. Dan dia akan berhak 10% atas dividen yang kita deklarasi kita bayarkan. Tapi di luar itu Freeport sendiri juga tetap mempunyai program pengembangan masyarakat begitu ya Pak ya? Itu di luar program pengembangan masyarakat. Program pengembangan masyarakat kita sangat komprehensif di mana fokusnya adalah pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, ekonomi berbasis desa, dan juga untuk budaya setempat. Dan kami setiap tahun rata-rata itu melakukan investasi sosial ini jumlahnya kira-kira 100 juta dolar per tahun. Atau 1,5 triliun dengan kurs saat ini gitu ya. Terbesarnya contoh, di sektor misalnya untuk apa, kesehatan, itu semua penduduk Kabupaten Mimika yang berasal dari 7 suku, Amome, Komoro, dan 5 suku kerabat lainnya, itu berobat gratis. Mulai dari masuk angin sampai operasi besar itu gratis semuanya. Dan itu udah lebih dari 20 tahun kita lakukan. Sebelum ada BPJS ya Pak Sebelum ada BPJS. Jadi ini juga sangat membantu, bukan hanya ibaratnya gini, membantu kesehatan masyarakat lah. Bukan hanya untuk mengobati, tapi bagaimana supaya kita juga membuat program untuk tuberkulosis dan juga untuk malaria, sehingga supaya kehidupan masyarakat bisa lebih sehat lagi. Ini ada satu rumah sakit di Kota Timika, dan juga ada 3 klinik lainnya gitu yang di pedalaman yang kita bangun untuk kegiatan masyarakat ini. Ada rumah sakit apung juga ya Pak ya? Iya, ada juga rumah sakit apung. Jadi inilah bagian dari program kita. Dan memang program ini cukup komprehensif. Dan ini ada juga satu lembaga yang mengelola. Di mana bagian dari 100 juta dolar itu adalah ada dana yang disebut 1%. Kita sisihkan 1% dari revenue. Revenue itu adalah penjualan kita. Contoh tahun ini kita mungkin bisa menjual sekitar 8 miliar dolar. Jadi tahun ini yang kita sisihkan itu 1% kira-kira 80 juta dolar. 80 juta dolar ditambah juga dari dana operasional PT FI, mungkin tahun ini diperkirakan bisa sekitar 120 juta dolar, bukan hanya 100 juta dolar, bisa hampir 2 triliun.
Wow. Dan ini jumlah yang fantastis Iya. sebenarnya untuk pengembangan masyarakat kita. Termasuk juga program ekonomi, di mana kita membina hampir 200 UMKM dengan total pendapatan sudah lebih dari 250 miliar. Dan tentu ini juga tidak mudah untuk menciptakan pengusaha-pengusaha Papua, walaupun ada beberapa yang sudah menjadi pengusaha besar, yaitu ada beberapa baik dari Amungme maupun dari Kamoro, dan kita berharap bisa juga tercipta pengusaha-pengusaha lainnya yang bisa menjadi pengusaha besar. Oke. Dari sektor pendidikan juga Sektor bagaimana, pendidikan Pak? ada lebih dari 12.000 beasiswa yang kita berikan, dan kita juga membangun satu sekolah yang namanya Sekolah Taruna Papua. Ini boarding school yang pertama di Papua, di mana kita mendidik anak-anak Papua mulai dari SD, boarding school, dan ini udah berjalan 9 tahun, jadi udah sampai ke SMP, targetnya sampai dengan SMA. Sekarang udah ada 1.000 siswa di situ, dan ini baru sampai kelas 3 SMP, jadi kalau sampai SMA kira-kira mungkin akan ada penambahan sekitar 200-300 lagi gitu kan. Dan ini semuanya gizinya juga kita perhatikan, makanannya kita perhatikan semuanya. Mereka semuanya terima bersih, ibaratnya untuk dididik di situ dengan kurikulum yang ekstra, sehingga harapannya adalah bagaimana anak-anak Papua ini bisa lebih bersaing lagi dengan yang dari luar Papua. Kemarin Pak Bahlil menyampaikan kan bagaimana kekaguman beliau melihat anak-anak Papua ini bisa mengerjakan tambang bawah tanah kita, dan ini merupakan kebanggaan juga bagi kita lah. Baik, ini dari sisi masyarakatnya sudah sangat diperhatikan ya. Nah, dari internal sendiri bagaimana PT Freeport kemudian terutama Pak Tony ini membawahi atau memimpin ribuan karyawan di sini. Kita akan bahas lebih lanjut nanti, Pak Tony. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Leaders Corner. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Leaders Corner. Saya masih bersama Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Pak Tony, sejak 2018 kan Bapak dipercaya menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Nah, ini membawahi sekitar 27.000 karyawan begitu Pak, dari berbagai suku bangsa. Nah, ini bagaimana Pak menghadapi hal ini Pak? Memimpin di antara ribuan karyawan ini puluhan ribu. Ini pertanyaannya gampang-gampang, sulit-sulit gampang. Jadi kalau saya berprinsip begini, adalah apakah itu 27.000 ataukah itu 10.000, bukan dari segi dari jumlahnya berapa orang. Karena kan semua pasti organisasi itu kan pasti berjenjang. Jadi ya mungkin kalau semakin banyak karyawannya, ya jenjangnya juga semakin banyak. Jadi intinya adalah bagaimana kita, it's about managing people. Kan saya nggak bisa juga mengontrol 28.000 orang. Yang saya bisa awasi kan adalah yang direct report kepada saya kan gitu. Tapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan contoh. Contoh bagaimana harapannya agar bisa karyawan itu bisa bekerja dengan baik. Dengan baik yaitu dengan bukan hanya baik dalam arti kata hasilnya tercapai, tapi juga baik. Saya selalu mengatakan bahwa di Freeport ini kita menerapkan yang namanya keluarga Freeport, Freeport Family. Family itu adalah saling mengingatkan satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, sehingga koordinasi bisa lebih mudah, lebih cepat, dan didasari dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Itu kami memiliki nilai yang namanya sincere. Safety, integrity, commitment, respect, and excellence. Nilai-nilai ini terus kita tanamkan, dan kami tahun ini berusia 55 tahun. Indonesia 77 tahun, kami 55 tahun, double seven and double five. Itu bukan coincidence. Dan kita juga berhasil mencapai target produksi, kapasitas produksi hampir 100% ini. Dan nilai-nilai itu kami terapkan dalam satu konsep rumah kita. Ini adalah rumah kita. Rumah kita saya tidak menerjemahkan sebagai our house, tapi our home. Our home, kalau dalam home itu ada family-nya. Kalau house is just a building. Tapi dalam home itu ada family. Ada care, ada respect.
ada integrity, ada love di situ. Dan ini semuanya akan lebih bisa terajak untuk bisa kemudian melakukan tugas-tugas secara bukan hanya safe production, tapi a sustainable safe production. Tambang itu bukan pasti akan selesai satu saat dan tidak tergantikan, tapi cara pengelolaannya bisa dilakukan secara sustainable. Dan itu yang mendasari semuanya, di mana kita sering sekali bertemu untuk melakukan komunikasi tatap muka. Saya juga sering sekali datang ke Tembagapura sini untuk ketemu dengan karyawan, bukan hanya para direksi atau para vice president saja di sini, tapi juga ketemu dengan karyawan-karyawan lainnya. Langsung yang ya, Pak? terutama mereka yang punya high potential employees. Dengar langsung dari mereka, kita dengar, kita bisa tahu keluhannya apa. Dan sekali lagi bagaimana kita bisa menjaga karyawan itu agar betah bekerja di sini. Contoh, sekarang di PT FI itu rata-rata orang kalau ditanya udah berapa lama kerja di PT FI, coba kamu tanya, pasti jawabannya 27 tahun, Betul. 30 Di atas tahun. 10 tahun semua, Pak. Dan ini adalah satu bagian dari teamwork kita, sehingga memberikan mereka juga fasilitas yang cukup, yang baik, supaya mereka betah bekerja di sini dan bisa bekerja secara aman dan berkelanjutan. Oke, tapi yang menarik ya Pak, pada masa awal pandemi, nah itu bagaimana Bapak mampu memimpin, apalagi dengan akhirnya bisa mencapai target produksi di 2021 itu bagaimana Pak? Padahal lagi di tengah pandemi. Jadi pada saat pandemi mulai itu, kita di bulan April sudah kemudian mengisolasi Tembagapura. Tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar. Kalau ada yang keluar, nggak ada jaminan bagi mereka untuk bisa kembali lagi. Oke. Jadi kita isolasi dan kita ubah semua jadwal-jadwal kerja sedemikian rupa sehingga tetap bisa memenuhi protokol kesehatan, tapi juga target-target produksi bisa tercapai. Dan itu kita isolasi sekitar 4 bulan. Wow. Dan 4 bulan itu ya itu dah saya selalu katakan kebanggaan saya kepada seluruh karyawan yang di Tembagapura sini khususnya, yang atas ketangguhan mereka, ketabahan mereka, dan bisa bertahan ya Pak 4 bulan. Bisa bertahan 4 bulan, yang statusnya single di sini nggak ketemu keluarga, itu pengorbanan, tentu ada insentif yang kita berikan. Tapi itulah yang kita alami sehingga angka COVID di kita juga bisa terkendali lah. Bisa terkendali. Peaknya pernah mencapai 1.600 kasus per hari. Tapi kalau dilihat dari hasil akhirnya, karena kita konversi barak-barak kita menjadi barak isolasi. Kemudian kita juga mendatangkan alat PCR sehingga kita bisa lakukan testing yang sering sekali. Jadi siapapun, saya pun setiap kali datang ke sini harus dites dulu. Tidak ada pengecualian lah. Dan pada saat isolasi saya juga nggak boleh ke sini. Oke. Selama 4 bulan itu jadi tidak bisa ke sini ya Pak ya? Cuman lewat video call aja kita terus. Jadi betul-betul kita lakukan protokol Pak protokol ya, dijaga yang ketat, dan juga tenaga medis kita tambah jumlahnya. Dan ini memang saya salut juga kepada tim medis kita yang betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, dengan gigi. Mereka yang di garda terdepan garda terdepan menghadapi ini. Dan saya begitu kesempatan pertama sudah boleh lagi saya orang masuk ke Tembagapura, saya langsung datang ke Tembagapura, dan yang saya kunjungi pertama adalah rumah sakit kita untuk saya ketemu dengan para dokter dan perawat-perawat di situ, memberikan apresiasi dan semangat kepada mereka. Dan juga tentu saja karyawan-karyawan kita di lapangan, saya langsung datangin mereka, bertemu langsung dengan mereka, dan betul-betul memantau terus kegiatan atau penanganan COVID kita. Setiap hari itu dimonitor. Dan tentu saja dengan kerjasama beberapa pihak kita bisa mencapai, dan vaksinasi di kita udah mencapai lebih dari 90%. Jumlah yang cukup baik. Dan yang menarik itu ya bisa mencapai target produksi Pak ya di 2021 itu. Jadi dengan jadwalnya diubah, ada yang cutinya mulai ini, ada yang kemudian yang harus cuti, kemudian kalau kamu nggak cuti kita kasih insentif. Jadi mereka juga senang gitu ya. Mereka katakanlah ya saya nggak usah cuti deh.
saya dapat penghasilan tambahan. Dan bagaimana membuat para karyawannya tetap mau isolasi di sini, Pak, kan? Iya, Tingkat stresnya kan lebih tinggi begitu ya betul. di Jadi ya itu, Tembagapura. saya harus bersama-sama dengan mereka, itu yang saya bilang. Saya harus bersama-sama dengan mereka. Kalau di mata karyawan PT Freeport, Pak Tony ini dilihat sebagai sosok apa, Pak? Waduh, saya nggak tahu. Tanyanya jangan sama saya, tanya sama karyawan Freeport. Tanya langsung sama karyawannya. Iya, saya masa tahu kamu lihat saya seperti apa? Enggak. Mungkin mendengar selentingan-selentingan Enggak juga. apa Saya begitu, sih Pak? sebenarnya cuma kerja. Saya kerja itu adalah amanah. Ibaratnya yang saya lakukan, pokoknya yang saya juga sampaikan kepada seluruh karyawan adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan itu dengan disiplin, fokus, jujur, dan tulus. Ini ada hal yang penting yang mungkin istilahnya sederhana ya, tulus. Tulus itu artinya kita mengerjakan sesuatu bukan karena kita mau mendapatkan penghargaan, karena kita mau mengerjakan sesuatu itu supaya kerjaan itu selesai. Saya tuh bekerja begitu, saya mau kerja sesuatu supaya kerjaannya selesai, baik kerjanya tuh saya bisa pulang tidur di rumah enak gitu. Kalau kerjanya nggak selesai kan nggak. Jadi kita menyelesaikan pekerjaan itu adalah untuk kepentingan pekerjaan itu sendiri. Dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kalau kita disuruh kerja, jangan hanya kerja 100 dari 100 yang kita job desk kita. Enggak, kita harus kerja lebih lah dari 100. Apapun yang mesti dikerjain, kita kerjain. Jangan ada kata, aduh nggak bisa, atau nggak sempat. Enggak, harus bisa sempat. Tambah banyak kita kerjain kan, tambah bagus ya. Perusahaan pasti akan mereward kita nanti satu saat. Rewardnya bisa dalam bentuk kenaikan gaji, bisa dalam bentuk promosi, bisa juga acknowledgement dan lain sebagainya. Tapi kita tetap lakukan pekerjaan itu bukan untuk promosi, tapi lebih kepada untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, Pak Tony, apa yang selalu Pak Tony tekankan kepada seluruh karyawan PT Freeport di sini? Itu tadi yang saya bilang, adalah bahwa kita bekerjalah kita dengan disiplin, fokus, jujur, dan tulus. Dan menerapkan nilai-nilai sincere tadi. Nilai-nilai sincere, safety, integrity, respect, excellent, commitment. Itu yang menjadi dasar. Apakah bisa dikatakan sudah cukup puas dengan pencapaian PT Freeport saat ini? Jadi begini, kalau kita dibilang puas atau tidak puas, saya selalu berkata bahwa kita harus menjadi lebih baik besok. Harus menjadi lebih baik dari hari ini dan lebih kurang baik dari lusa. Lebih kurang baik dari lusa. Iya. Jadi tetap setiap hari kita harus ada kemajuan. Kemajuannya dalam bentuk apa? Harus ada kemajuan, harus lebih baik. Baik. Tapi kalau dikatakan puas, tentu saya puas dengan tim saya. Puas lah pasti dengan tim saya. Tapi apakah kemudian ini udah selesai? Enggak, kan masih ada hari esok. Hari esok we have to become better. Baik. Kalau angka safety sudah bagus, tapi besok harus lebih bagus lagi. Terus berbuat lebih baik begitu ya, Pak ya? Harus berbuat lebih baik, dan ya kita nggak boleh berhenti untuk belajar lah. Setiap hari kita akan harus belajar sesuatu yang baru, apapun itu. Baik, terima kasih Pak Tony Wena sudah berbagi di sini, Pak. Semoga PT Freeport Indonesia terus tumbuh ya dan terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Harapan kami adalah, harapan saya dan juga shareholders kita, baik Mind ID maupun Freeport McMoran dan juga pemerintah Indonesia, adalah bagaimana Freeport bisa berkontribusi lebih bagi bangsa dan negara. Dan itu memang yang juga sudah kita buktikan dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana kontribusi kita kepada bangsa dan negara ini juga terlihat sekali. Dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi, sehingga tidak salah bahwa pemerintah kemudian mengambil alih 51% saham PTFI. Pak. Sehingga bersama-sama kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat begitu ya Pak Tony ya. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian perbincangan kami dalam Leaders Corner. Saya Lucia Saharu undur diri. Sampai jumpa.